Pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang lelaki yang bernama Alqamah. Beliau merupakan seorang yang taat dalam beribadah. Namun pada suatu waktu, beliau jatuh sakit yang sangat parah, tepatnya dalam keadaan sakaratul maut. Namun entah kenapa, Alqamah yang taat itu kesulitan untuk melafalkan kalimat La ilaha illallah. Hingga akhirnya sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah agar menyampaikan pesan tentang suaminya. Rasulullah pun mengutus Bilal, Ali, Salman, dan Ammar radhiyallahu anhu untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana mereka menyaksikan betapa Alqamah dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana seorang yang sangat taat pada Allah dan Rasulnya itu kesulitan dalam melafalkan La ilaha illallah. Lidah Alqamah seperti terkunci ketika akan melafalkan kalimat tersebut. Merasa khawatir, mereka kini mengutus Bilal untuk menyampaikan apa yang mereka saksikan kepada Rasulullah. Rasulullah pun bertanya, apakah Alqamah masih memiliki ayah dan ibu? Ayahnya sudah meninggal, tapi dia masih memiliki seorang ibu yang sudah renta. Jawab Bilal apa adanya. Baiklah, temuilah ibu Alqamah. Aku titip salam untuknya. Jika dia masih mampu berjalan, dia bisa menghadapku. Jika tidak bisa, maka aku yang akan ke sana. Rasulullah menitahkan itu pada Bilal. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah, Bilal menyampaikan itu pada ibu Alqamah tanpa menambah dan mengurangi. Lebih baik aku yang menemui Rasulullah, ucap ibu Alqamah. Meski sedikit tertati-tati dengan tongkat sebagai penyangga, ibu Alqamah menemui Rasulullah. Dia mengulurkan salam dan langsung disambut oleh Rasulullah. Jadi, bisakah ibu menceritakan bagaimana keadaan Alqamah yang sebenarnya? Kenapa dia nampak kesulitan melafalkan kalimat La ilaha illallah? Padahal setahu saya dia seorang hamba yang rajin lagi taat. Rasulullah meminta penjelasan. Karena aku murka padanya Rasulullah, ibu Alqamah menjawab. Adakah alasan kenapa engkau sampai murka? Karena Alqamah sudah menyakitiku. Dia lebih mengutamakan istri daripada ibunya. Dia benari menantangku demi menuruti keinginan istrinya. Rasulullah pun mengangguk-anggukkan kepala, tanda mengerti bahwa yang mengunci lidah Alqamah hingga tidak bisa melafalkan kalimat La ilaha illallah adalah karena murka dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah memanggil Bilal, menyuruh Bilal untuk mengumpulkan kayu sebanyak-banyaknya untuk membakar tubuh Alqamah. Ya Rasulullah, kenapa engkau mau membakar putraku di depan mataku? Bagaimana perasaanku nanti? Tanya ibu Alqamah sedih. Ya bagaimanapun seorang ibu mana bisa melihat putranya dibakar di depan matanya sendiri. Wahai ibu Alqamah, sejatinya siksa Allah nanti di akhirat akan lebih kejam. Segala amal yang dilakukannya selama ini tidak dapat diterima oleh Allah karena terhalang akan siksa. Kebajikan yang dilakukan jadi tidak berguna dan tak bisa membantu selamat dari api neraka. Rasulullah menjelaskan, jika engkau ingin putramu selamat dari api neraka, engkau harus merelakan apa yang telah Alqamah lakukan. Baiklah Rasulullah, aku akan memaafkan putraku. Aku sungguh tak sanggup mengetahui jika anakku akan masuk neraka karena diriku. Ibu Alqamah berucap sungguh-sungguh.
Rasulullah lalu memerintahkan Bilal untuk mengecek keadaan Alqamah, memastikan apakah Alqamah sudah bisa menghafalkan kalimat La ilaha illallah atau belum. Karena jika sang ibu mengatakan semua itu hanya karena malu bukan dari hati, maka apapun bisa terjadi. Namun ternyata Alqamah sungguh tulus telah memaafkan putranya. Karena ketika Bilal sampai di pintu rumah Alqamah, dia mendengar Alqamah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Bilal lalu memasuk dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi pada keadaan Bilal itu. Tentang lidah Alqamah yang terkunci tidak bisa mengucap kalimat syahadat karena mendapat murka dari ibunya, bahwa segala amal yang dilakukan Alqamah tak dapat menolong karena murkanya seorang ibu pada anaknya. Dan hari itu setelah ibunya memaafkan Alqamah, dia pun kembali ke rahmatullah. Dia lalu dimandikan, dikafani dan disolatkan oleh Rasulullah. Setelah dikuburkan, Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai sahabat Muhajirin dan Ansar, siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka ia terkena laknat Allah, malaikat dan manusia semuanya, bahkan Allah tidak menerima daripadanya ibadah fardu dan sunnahnya, kecuali jika bertaubat benar-benar kepada Allah dan berbuat baik pada ibunya dan minta kerelaannya, sebab perintah Allah dikaitkan dengan ridho ibu dan murkanya Allah juga di dalam murka Allah."